Halo, di video gue kali ini, gue, Dewi, pengen ngajak ngobrolin tentang seputar undertone atau warna dasar kulit kita. Masing-masing orang punya warna dasar kulit dan itu dibagi menjadi tiga. Ada yang warm, ada yang cool, ada yang neutral. Nah, ini kenapa pengen gue bahas dalam video terpisah, karena gue punya pengalaman yang lumayan nggak ngenakin terkait dengan skin tone. Jadi gue waktu awal-awal suka make up, gue tuh mulai suka dari main di eyeshadow. Setelah gue pakai eyeshadow, gue pakai maskara, habis itu gue pakai lipstick. Udah, gue dulu paling pakai bedak, entah itu bedak translucent atau kadang gue nggak pakai bedak, kadang gue cuma pakai blush on doang. Why? Karena gue ngerasa kalau gue pakai two-way cake itu gue ngerasa muka gue tuh kayak berdempul. Kalau gue pakai apalagi cream foundation itu lebih berdempul lagi. Kalau gue pakai liquid foundation, gue paling susah untuk nemuin produk yang sesuai dengan warna kulit gue. Tiap kali gue beli foundation, gue selalu salah beli. Either itu lebih muda, itu lebih gelap, itu lebih jadinya kulit gue kelihatan kusem, jadi kulit gue kelihatan kayak apa, yang kayak bedaki. Sorry banget bahasa gue, tapi ya gitu, ngelihatnya tuh kayaknya kok aneh banget. Dan kadang dia itu ngumpul-ngumpul, kadang dia itu kayak, gue nggak suka aja ngelihat pakai foundation. That's why itu produk make up terakhir yang gue jatuh cinta. Tapi setelah gue ngerti apa itu skin tone, apa itu undertone dari skin gue ngerasa dengan adanya gue tahu basic knowledge itu, gue nyoba beli foundation, gue seneng karena gue ngerasa gue pakai foundation itu ternyata looksnya jadi lebih kelihatan kayak flawless, lebih kelihatan kayak nyatu gitu loh. Jadi yang tadinya kekurangan di kulit gue yang males ke dokter. Kalau lo memang orang yang rajin ke dokter kulit, yang suka dikletek kulitnya, yang suka istilahnya kelihatan mulus, yang rata, oke, mungkin lo nggak perlu foundation. Tapi buat orang yang nggak bisa serutin itu untuk ke dokter kulit, yang hanya pakai produk perawatan yang bisa dibeli mungkin di minimarket di mana gitu, itu tetap aja yang namanya kayak bekas-bekas jerawat, bekas luka di muka nih udah sebagian udah ketutup sih gue, karena gue pakai foundation. Tapi kayak yang bekas garukan segala macam itu ada beberapa yang dengan foundation itu udah ke cover dan nggak kelihatan kayak muka tembok. Maksudnya nggak kelihatan yang tebel gimana. Nah ini ya untuk cara-cara foundation udahlah kita bahas lain kali aja. Yang paling basic untuk sebelum beli foundation menurut gue, lo itu perlu tahu undertone lo itu apa. Sorry banget, anjing tetangga berisik lagi. Yes, it is very important buat lo yang pengen nyoba-nyoba foundation. Gue tahu mungkin di video-video orang lain juga banyak yang udah ngebahas tentang skin undertone, tapi gue pengen ngebahas dengan versi gue aja. Dan gue rasa sih sebenarnya oke, mungkin sama caranya, gue rasa mostly the same. Pertama, lo bisa lihat di sini di wrist lo, warnanya ini pembuluh lo lebih ke biru apa lebih ke hijau. Gimana coba ngelihatnya? Oke, kalau lo adalah orang yang warna kulitnya terang, light, mungkin lo keturunan Cina atau keturunan Sunda atau keturunan Manado atau keturunan daerah lain yang warna kulitnya tuh lebih terang, lebih putih ceritanya kalau orang Indonesia, atau lebih bening lah gitu kelihatan. Jadi ini urat-urat di sini nih warnanya hijau atau biru. Kalau yang biru itu berarti lo cool undertone, kalau hijau itu berarti lo warm undertone, kalau ada gabungan antara dua-duanya itu lo berarti neutral atau netral. Sementara buat gue yang turunan Makassar, ya dari kayak 100% masih Makassar, jadi gue nggak bisa kelihatan warna kulit gue ini termasuk yang agak eksotis menurut orang luar sana. Jadi nggak kelihatan, mau gue liatin gimana juga nggak kelihatan, entah semu-semu biru atau semu-semu hijau gitu. So it is kind of hard. Tapi buat lo yang bisa melihat, lucky you, lo udah mulai bisa ngebedain. Oke, gue karena gue agak kebiruan berarti gue cool. Oke. Cara yang kedua, biasanya orang ngebandingin dengan perhiasan. Warna perhiasan mana yang cocok sama lo. Either itu silver yang warnanya putih
atau yang gold atau yang warnanya emas? Mana yang kelihatan lebih ngeblend sama warna kulit lo, yang putih atau yang gold, yang apa silvery atau yang gold gini? Bukan yang lo suka ya, karena dulu ada saatnya gue ngerasa gila, gue nggak suka banget warna emas, gue nggak suka perhiasan yang warnanya emas. Jadi gue mostly pakai warna yang silver. Tapi itu adalah preferensi kita, kesukaan kita. Sementara skin tone itu bukan berdasarkan kesukaan kita, tapi mana yang lebih flattering, mana yang lebih kelihatan ngeblend sama warna kulit lo, yang kelihatannya itu lebih membuat kulit lo terlihat lebih cerah atau lebih apa ya, lebih nyatu aja gitu. Ini yang putih, yang silvery gini, atau yang gold sih, kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan sih. Kalau gue dari tangan aja udah ketahuan ini sama-sama scrub terakhirnya bareng. Dari sini aja udah kelihatan kalau gue pakai yang warna goldy gini terlihat lebih cerah. Sementara kalau gue pakai yang warna silver gini kelihatan lebih gelap. So, ya, gue adalah warm undertone atau yellow undertone. Orang biasanya bilangnya kalau yang warm undertone bilangnya undertone lo kuning atau yellow. Sementara kalau lo yang cool undertone, orang biasanya bilangnya lo pink undertone karena terlihat lebih pinkish kulitnya gitu loh. Jadi semu-semu pink gitu. Tapi jangan salah, muka gue pun kalau terpapar matahari atau gue masak kena panas atau gue jalan sedikit itu cenderung lebih kemerahan. Makanya dulu gue bingung antara gue tuh cool atau warm, karena muka gue cenderung lebih merah daripada badan gue. Kalau gue giniin di sini nih, sebelah sini nggak sampai ke bawah ya. Kalau di sini pokoknya badan gue tuh terlihat yellow, tapi kalau ke sini nih, mulai dari sini ini terlihat merah. Makanya dulu gue bingung apakah mendingan gue ngambil yang lebih ke cool undertone karena lebih sering merah gitu. Ternyata enggak. Karena dengan kita pakai yang warna yang sesuai dengan undertone kita, merahnya itu kan cuma sementara gitu loh. Dengan kita pakai yang sesuai warna kulit, itu akan tertutup dengan sendirinya. Hopefully you know what I mean. Tapi ada juga cara untuk misalkan diakalin pakai face primer yang untuk meredam kemerahan, atau mungkin dengan memainkan di faktor-faktor lain lah, atau mungkin untuk pakai moisturizer muka yang lebih calming, jadi membuat ngurangin merah-merah di kulit muka. Tapi ini kita ngomongin tentang skin undertone. Jadi bukan yang kemerahan efek lain, tapi bener-bener yang basic kulit kita itu undertone-nya apa. Nah, pengalaman buruk gue juga selain masalah foundation. Dulu tuh gue kayak buat yang udah pernah nonton sebelumnya pasti udah ngeh banget. Dulu gue sempat ngomong kalau gue ditawarin sama mbaknya di MAC counter, gue inget banget itu waktu itu di MAC Plaza Senayan, dibilangin kalau ini adalah best seller dari MAC, yaitu MAC Paint Pot yang painterly yang kayak gini. Itu gue beli, terus gue sampai rumah katanya ini bagus buat eyeshadow base. Ya, ini emang bagus sih buat eyeshadow base, jadi bikin lengket. Terus buat kalau kasih efek yang buat hari-hari gitu, buat efek nude-nude gimana oke, buat dijadiin base juga oke. Cuman gue ngerasa kenapa sih kok ini segitu hebohnya orang pakai ini si painterly sampai best seller. Menurut gue nggak cocok gitu loh. Kalau gue pakai ini jadinya tuh agak grayish, kulit gue jadi kayak keabuan. Walaupun akhirnya gue paksain untuk tetap gue pakai karena harganya mahal segini, kalau nggak salah 300.000 or something, gue lupa. Ini satu pot dan jarang banget gue pakai waktu itu. Ini termasuk produk yang I regret buying karena waktu itu gue nggak tahu apa itu skin undertone. Gue nggak ngerti. Yang penting begitu ke counter gue tanya, mbak yang bagus buat makeup apa, terus kalau misalkan ini eyeshadow gue suka nyatu jadi di satu tempat, oh ya pakai paint pot aja di base nya gini. Dan gue ditawarin yang painterly. Ini lama banget nongkrong di koleksi gue. Setelah beberapa waktu akhirnya gue tahu apa itu undertone, gue mulai ngelirik yang namanya paint pot yang soft ochre. Ini banyak banget udah di raving. Gue rasa Nikki Tutorials juga udah holy grailsnya dia selalu make eyeshadow base nya dia pakai ini karena dia juga yellow undertone atau warm undertone, walaupun dia kulitnya tuh yang putih bule gitu, tapi dia yang yellow undertone. Jadi buat lo yang yellow undertone
ini lebih matching. Untuk yang soft ochre dia agak kekuningan, sementara kalau yang painterly dia agak yang ke pink sih, kelihatan gak sih? Nah ini juga salah satu bisa kelihatan di sini kalau ternyata untuk milih foundation pun sama gitu loh, untuk pilih bedak tabur pun sama, untuk pilih two way cake pun sama. Jadi ada yang produk-produk itu tuh dibuat untuk yang warm undertone, ada produk-produk yang dibuat untuk cool undertone, ada yang sifatnya netral. Untuk amannya oke, yaudah deh mbak, ini warnanya netral kok. Tapi netral itu juga lo harus lihat, warnanya netral itu berarti dia nggak warm, nggak cool, tapi apakah dia warnanya itu dia light atau dark, dia itu terang atau gelap. Undertone-nya dia netral, tapi dia itu lebih gelap apa lebih terang. Hopefully you know what I mean, mudah-mudahan nggak bikin tambah pusing. Jadi ya, lebih baik milih produk yang sesuai sama warna kulit lo. Untuk milih foundation terutama, begitu lo nemu produk yang emang sesuai sama warna kulit lo, yang efeknya tuh bikin, yang emang kualitasnya bagus dan warnanya sesuai, lo tuh seakan-akan udah jadi makeup artist, lah kayak gue gitu. Yang bukan makeup artist sama sekali, tapi ngerasa kayaknya oke, makeup gue hari ini oke, gue suka. Itu pertama dengan foundation yang oke, itu kerasa banget deh. Jadi untuk pilih foundation terutama pilih yang sesuai dengan warna kulit, kecuali kalau lo pengen ngeblend atau lo pengen kasih efek shading atau contouring di muka lo, oke. Sebagian orang Indonesia suka foundation yang kelihatannya lebih cerah di muka lo, tapi ya terserah lo sih. Kalau emang lo lebih suka foundation yang warnanya lebih terang, satu tingkat dari warna kulit lo, it's okay. Tapi jangan sampai terlalu terangnya tuh jauh sampai akhirnya ngebuat leher sama muka lo nggak matching, atau tangan sama muka lo nggak matching. Ya bikin senatural mungkin walaupun lo pakai foundation setebal tembok. Oke. Itu aja sih. Gue rasa oh ya, cara lain lagi kalau lo ke pantai berpanas-panas ria, lo itu lebih cenderung kebakar, dan kebakarnya tuh stay di kulit lo untuk waktu yang cukup lama, dan kulit lo tidak ngeletek sama sekali. Ngeletek paling sedikit doang, yang pasti kebakar doang terus jadi gosong, itu berarti lo yellow undertone. Kalau lo termasuk orang yang kebakar nih, panas merah muka lo, habis itu habis itu sehari 2 hari kemudian kulit lo ngeletek, terus habis itu yang langsung kayak ganti kulit terus kembali menjadi kulit asal lo dalam waktu yang lumayan cepat, itu berarti lo cool undertone. Gue dulu merasa agak rugi, gue agak sebel ngelihat saudara gue yang baru 2 hari kulitnya udah ngeletek dan dia udah kembali putih, sementara gue berenang cuma setengah jam tapi gosongnya awet sampai setengah tahun. So yeah, that's me. I'm cool. I'm warm undertone dengan warna kulit yang cenderung tan itu, jadi ya agak kebakar gosong-gosong gitu. Harus mengakui diri sendiri, jangan sampai oh enggak, gue enggak tan, gue lebih cenderung ke light beige, tapi begitu lo pakai foundation lo udah kayak orang yang habis ngeliat setan pucet pasi. So ya mudah-mudahan nggak ada yang bingung, dan kalau ada yang bingung leave your comments, nanti bakalan gue balas-balesin. So buat gue it's a very nice information. Menurut gue itu pengetahuan yang lumayan ngebantu buat kita memilih either itu foundation. Kalau lo udah tahu undertone lo, jadi lebih pengaruh. Misalkan lo pengen ngeliat oke, eyeshadow warna yang apa yang lebih cocok sama lo, terus warna rambut apa yang cocok sama warna kulit lo, baju apa yang cocok, warna baju apa yang cocok dengan warna kulit lo, yang bikin orang ngeliat lo tuh lebih stunning, yang bikin lo kelihatan lebih bright. Ya itu sih, itu aja. Terus buat yang penasaran warna lipstick gue lagi nyobain ini Pixi lip cream. Jadi tadi gue sempet posting juga di Instagram, terus ada temen gue yang komentar, "Bah itu pasti lipstiknya beli di Jepang ya? Itu pasti lipstiknya dari Jepang ya?" Gue bilang iya, ini dari Jepang, tapi iya dong, ini dari Jepang. Dia pikir gue bawa dari Jepang, tapi sebenarnya ini adalah Pixi lip cream yang brandnya itu kan dari Mandem, licensed by Mandem Corporation Japan. So this is from Japan. Ini gue pakai ini si Pixi, gue kombinasi bold maroonnya bagian luar, edgy plum bagian dalam.
ya gue lagi nyobain itu. Dah, itu aja. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita lanjut lagi di obrolan berikutnya ya. Sebenarnya gue pengen sih bikin video yang lebih ngobrol-ngobrol gitu tentang gue, tentang apa, tapi ya biasanya tanpa ngobrol-ngobrol pun gue udah nyeloteh panjang lebar nggak kelar-kelar. Oke, itu aja. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Jangan lupa dikasih komen di thumbs up or thumbs down. No, thumbs up please. Sama di subscribe ya kalau yang belum. Bye bye.